Bab 306. Tang San vs Raja Paus Setan Laut Dalam. Menyaksikan perubahan di udara, Xiao Bai sangat marah, berteriak kaget. Bentuk baju besi energi, sepertinya itu bukan hanya membual, itu mungkin benar-benar dekat dengan tingkat dewa. Kembali ketika Tuan Sagot menjadi dewa, dia bisa menyelaraskan energinya dengan dirinya sendiri, membentuk baju besi ilahi, serta mengubah rohnya menjadi Sagot Trident, mengubahnya menjadi senjatanya. Bahkan jika Raja Paus Iblis Laut Dalam ini belum bisa melakukan semua itu, hanya mengubah energi menjadi baju besi tanpa benar-benar menyelaraskannya masih selangkah lagi. Ekspresi Dai Mubai berubah sama seriusnya. Setelah mengambil bentuk manusia, energi yang tidak dapat dibekukan ke dalam tubuh dikompresi menjadi bentuk baju besi ini dan dipakai, dan masih dapat digunakan untuk menggunakan kekuatan aslinya. Praktis tidak ada sisi negatifnya. Tampaknya San kecil akan kalah, Raja Paus Iblis Laut Dalam ini jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Di udara, Tang San masih tampak sangat tenang. Dia tentu saja bisa sampai pada kesimpulan yang sama dengan Dai Mubai, hanya saja dia melihat lebih dalam dari Dai Mubai. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang pernah menghadapi kekuatan tingkat dewa sejati. Armor yang terbentuk dari energi Raja Paus Iblis Laut Dalam memang sangat kuat, tetapi masih ada celah yang cukup besar untuk Angelic Raimen Qian Reng Sui. Dan keuntungan bagi Tang San adalah, tidak peduli seberapa kuat baju besi itu, untuk memanfaatkan kekuatan alam itu masih harus bergantung pada air, atribut petirnya yang lain hanyalah atribut sekunder. Dan sebagai penerus Sagot, yang paling tidak ditakuti Tang San adalah air. Kembali sebelum sepenuhnya memahami kekuatan ilahi Dewa Malaikat, Qian Reng Sui telah dipukul mundur 3 kali oleh Tang San. Mengapa dia mundur melawan Raja Paus Iblis Laut Dalam? Dalam hal energi, tidak perlu meragukan kekuatan Raja Paus Iblis Laut Dalam. Intensitas keseluruhan energinya tidak kurang dari Qian Reng Sui, tetapi bagaimanapun juga dia belum menjadi dewa, dan bahkan jika fondasinya Paus Iblis Laut Dalam juga merupakan binatang roh kelas 1. Dibandingkan dengan Dark Devil God Tiger yang pernah dihadapi Tang San, sebenarnya atributnya agak lebih rendah. Dark Devil God Tiger memiliki keseimbangan 3 arah yang sebenarnya, dan jika Tang San menghadapi Dark Devil God Tiger tingkat jutaan tahun, dia akan berbalik dan lari tanpa berpikir untuk bertarung. Selain itu, menurut perkiraan Tang San, Dark Devil God Tiger tidak perlu menghabiskan banyak waktu jika ingin menjadi dewa. 8 tombak laba-laba perlahan terentang, ujung tombak menunjuk ke arah Raja Paus Iblis Laut Dalam. Tatapan Tang San sedingin es, tanpa jejak goyah karena kekuatan lawan. Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak bisa menahan diri untuk sedikit kecewa dengan penampilan Tang San saat ini, tetapi kebenciannya terhadap Tang San telah mencapai puncaknya. Meskipun berbentuk manusia, ia masih merasakan sakit internal. Kemampuan menguras 8 tombak laba-laba serta racunnya sedikit lebih baik, bagian yang penting adalah bahwa 2 jenis air dari sumur es dan api yin yang membuat tubuhnya terasa panas dan dingin secara bergantian, sangat tidak menyenangkan. Meskipun sebagian dari 2 jenis energi sudah dinetralkan, menyingkirkannya sepenuhnya bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dalam waktu singkat. Luka-luka ini akan membutuhkan banyak waktu untuk pulih. 1 orang dan 1 paus saling berhadapan di udara, tatapan mereka pantang menyerah. Meskipun energi Raja Paus Iblis Laut Dalam lebih tinggi dari Tang San, itu tidak memiliki keuntungan dengan cara yang mengesankan. Kekuatan mental Tang San sangat tinggi dari itu. Satu-satunya mata ungu tua Raja Paus Iblis Laut Dalam bertemu dengan mata biru Tang San. Kehadirannya sebenarnya perlahan-lahan ditekan oleh ekspresi Tang San. Cara mengesankan yang seharusnya naik level setelah mengambil bentuk manusia sebenarnya berangsur-angsur menurun. Di medan perang, moral seringkali bisa menjadi faktor penentu. Semakin rendah moral, semakin sedikit kemampuan seseorang yang bisa ditampilkan. Siapapun tahu ini, dan karena itu Raja Paus Iblis Laut Dalam memutuskan untuk berhenti menunggu. Tidak peduli seberapa tinggi kekuatan mentalnya, kesenjangan energi tidak dapat digoyahkan. Jatuh mati. Raja Paus Iblis Laut Dalam meraung rendah, tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, bola cahaya ungu muncul di sekitarnya. Dalam sekejap mereka menutupi setiap bagian dari jarak beberapa ratus meter persegi. Setiap bola cahaya menargetkan Tang San, gelombang energi yang sangat besar segera mengubah sebagian langit di sekitar Raja Paus Iblis Laut Dalam menjadi ungu, dan juga sedikit melengkung. Suara yang menusuk telinga bergema, dihasilkan oleh pemadatan. Hanya dalam rentang 1 tarikan napas,
lebih dari 10.000 bola cahaya ungu melesat ke arah Tang San seperti hujan meteor, kecepatan mereka hanya bisa digambarkan sebagai kilatan petir. 3 bagian air, 7 bagian guntur, ini adalah perkiraan Tang San tentang serangan Raja Paus Iblis Laut Dalam. Masing-masing bola ungu itu terkondensasi dari 2 jenis energi, itu bisa digambarkan sebagai jenis serangan atribut yang kompleks. Tanpa ragu, mereka seperti mutiara guntur, jika mereka bertabrakan dengan apapun, mereka akan meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Serangan bertarget skala besar semacam ini tidak mungkin dihindari. Tang San juga tidak memiliki pikiran untuk menghindar untuk memulai. Memegang palu di tangan kirinya di belakangnya dengan mendengus dingin, mengangkat seagot trident di sebelah kanannya, badai yang tidak diperbaiki yang polos dan tidak didekorasi sudah keluar. Setelah selamat dari pengejaran Qian Rengsui dan melihat seagot menggunakan Unfixed Storm untuk kedua kalinya, pemahaman Tang San tentang keterampilan ilahi ini telah meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun seagot tridentnya bukan lagi senjata ilahi dalam arti sebenarnya, itu tetap tidak menghentikannya untuk menggunakan serangan ini. Bahkan tanpa menggunakan kekuatan ilahi seagot trident, ini masih merupakan keterampilan ilahi. Cincin cahaya yang sangat besar bersinar di udara. Warnanya merah tua, bukan lagi energi kaisar perak biru dari sebelumnya, melainkan berasal dari Clear Sky Hammer. Niat membunuh sedingin es juga memenuhi suasana saat ini juga. Di Clear Sky Hammer di belakang Tang San, Domain Dead God dirilis. Diwarnai oleh Domain Dead God, cincin cahaya yang dihasilkan oleh seagot trident langsung berubah menjadi merah darah. Tindakan Tang San tidak berhenti di sini, trisula di tangannya berputar ke kiri, berputar ke kanan, terus-menerus menghasilkan cincin cahaya merah darah di udara. Anehnya, cincin lampu ini tampaknya memiliki daya tarik yang sangat besar, meskipun mutiara guntur dari serangan Raja Paus Iblis Laut Dalam sangat besar, selama cincin cahaya ini muncul, mereka akan segera menarik mutiara tersebut. Ekspresi Raja Paus Iblis Laut Dalam sedikit berubah. Pemikiran aslinya adalah mengandalkan energi superiornya serta serangan atribut guntur untuk meledakkan Tang San sampai mati. Namun, setelah dia menemukan mutiara guntur terperangkap oleh cincin badai yang tidak diperbaiki, hubungan mental mereka dengannya sebenarnya segera terputus. Mutiara guntur itu pada dasarnya juga tidak bisa meledak, diam-diam menghilang di dalam cincin cahaya berdarah badai yang tidak diperbaiki. Bagaimana ini mungkin? Raja Paus Iblis Laut Dalam terkejut. Dia tentu saja jelas tahu betapa besar energi yang dia keluarkan. Tampaknya baginya bahwa, bahkan jika kekuatan mental Tang San agak lebih kuat darinya, pada dasarnya tidak mungkin untuk memutuskan hubungannya dengan kemampuan serangan skala besar seperti itu. Satu-satunya hal yang tidak dia duga adalah bahwa Tang San sekarang menggunakan kemampuan ilahi seagot. Pikiran Raja Paus Iblis Laut Dalam tertunda oleh keterkejutannya, dan dalam sekejap ini, serangan yang dia keluarkan sudah benar-benar meleset, bahkan tidak ada satupun mutiara guntur yang meledak. Tang San sudah sekuat ini. Xiao Bai tercengang. Pada saat yang sama saat dia berbicara, Ning Rongrong di punggungnya sekali lagi mengangkat pagoda ubin kaca 9 harta karun di tangannya. 7 baris cahaya lainnya melesat keluar, menyinari Tang San. Ning Rongrong sekarang memiliki 8 cincin. Alasan dia mengeluarkan 7 baris cahaya Wa karena ketika dia melepaskan kemampuan rohnya, kemampuan roh ketujuhnya, avatar 9 harta karun juga digunakan, jatuh pada Tang San. Ini juga mengapa Master Roh Pagoda Ubin Kaca 9 harta karun sangat kuat. Kemampuan roh ketujuh ini dapat digunakan pada dirinya sendiri, tetapi juga pada rekan-rekannya. 6 kemampuan roh pertama semuanya dapat meningkatkan Tang San sebesar 90%, tetapi baris ketujuh Ling ini dapat membiarkan Tang San menikmati keajaiban avatar 9 harta karun, untuk hanya mengkonsumsi setengah dari kekuatan rohnya saat menggunakan kemampuan roh. Seperti ini, daya tahan pertempuran Tang San secara alami akan meningkat secara substansial. Sebelumnya Tang San telah mempertaruhkan cedera untuk mendekati tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam yang sangat besar, tetapi luka-lukanya sudah disembuhkan oleh sosis ulat kristal. Menambahkan energi yang dia kuras dari Raja Paus Iblis Laut Dalam, saat ini dia berada dalam kondisi ideal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat 7 dorongan Ning Rongrong menghantamnya, energi Tang San mengembun ke tingkat yang sangat menakutkan. Dengan teriakan keras, seperti petir, dia menembak ke arah Raja Paus Iblis Laut Dalam seperti anak panah. Raja Paus Iblis Laut Dalam hampir tidak akan membiarkannya pergi tanpa dukungan. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya ungu, dengan kasar akan bertemu Tang San.
Kedua tangan membentuk tinju, memukul C, H, E, S, T-nya, cincin cahaya ungu menyebar dari C, H, E, S, T-nya, seperti permata berbentuk pusaran air yang berkilauan itu. Kemanapun cahaya ungu lewat, udara langsung membeku. Ini adalah kemampuan yang berevolusi dari domain Paus Iblis Raja Paus Iblis Laut Dalam, efeknya mirip dengan asimilasi Iblis Orka Perak Biru. Jika Anda berada dalam jangkauan, Anda akan segera tenggelam dalam keadaan tertegun singkat. Dan dalam konfrontasi di tingkat ini, bahkan penundaan singkat akan memiliki efek fatal. Namun, tepat ketika cahaya ungu hendak menyentuh Tang San, cincin roh kedua Tang San langsung meledak dengan gelombang energi emas yang sangat dalam, F, O, R, C, I, B, L, Y menyebarkan energi ungu itu. Dan pada saat yang sama, Clear Sky Hammer Tang San menahan mawar melawan angin, dan dia berputar sekali di udara, menghancurkan Clear Sky Hammer yang sangat besar itu langsung ke kepala Raja Paus Iblis Laut Dalam. Ini adalah palu Sumeru besar, peledakan cincin. Mengandalkan kekuatan ring detonation untuk langsung meredakan kemampuan menahan musuh, lalu memadatkan serangan eksplosif. Pada saat ini Tang San benar-benar dapat digambarkan sebagai sempurna. Raja Paus Iblis Laut Dalam juga tidak menyangka Tang San yang tampaknya tenang dan terkumpul tiba-tiba menghasilkan serangan berbahaya yang mengamuk. Menghadapi Clear Sky Hammer yang berkilauan dengan pola sihir emas tua, dia juga tidak berani ceroboh. Kedua tangan menghalangi, seluruh baju besinya bersinar, sepenuhnya memobilisasi energi yang terkandung dalam baju besi untuk memenuhi serangan Tang San. Fakta membuktikan bahwa kekuatan ring detonation benar-benar kuat. Dengan dukungan Ning Rongrong, kemampuan Tang San semuanya berlipat ganda, kekuatan roh peringkat 96-nya kemudian naik ke peringkat 97. Tetapi bahkan lebih dari ini, kekuatan serangan, kecepatan, atribut serangan, semuanya ditingkatkan, kekuatannya sendiri sudah mendekati peringkat 98 puncak Douluo. Dan menggunakan peledakan cincin mendalam palu Sumeru besar, energi yang dia ledakkan sekarang langsung mencapai intensitas terkuat dari peringkat 99 Douluo yang luar biasa. Terlebih lagi, Clear Sky Hammer yang dipegangnya juga dipengaruhi oleh gravity control, dan bahkan jika itu tidak dapat dibandingkan dengan berat Sagot Trident di bawah gravity control, itu masih tidak jauh. Ledakan. Di bawah tatapan Xiao Bai dan kerabat hiu putih besar roh iblisnya, serta Shrek Six Devils, makhluk roh jutaan tahun itu, Raja Paus Iblis Laut Dalam yang tampaknya sombong itu benar-benar dihancurkan oleh ayunan palu Tang San. Menghantam permukaan laut dengan percikan, itu menyebabkan gelombang raksasa setinggi 100 meter. Serangan Tang San berjalan lancar, dan dia sama sekali tidak berhenti. Dengan bantuan Ning Rongrong yang berkelanjutan, ekspresi di matanya berubah menjadi sangat parah. Tubuh dan palu sebagai satu, kekuatan Great Sumeru Hammer langsung meledak sepenuhnya. Cincin roh pertama meledak, dan cincin roh kera raksasa Titan memberinya energi yang lebih besar. Pada saat yang sama kaki kirinya dicambuk, kapak perang berbentuk lampu merah jatuh dari langit, F, O, R, C, I, B, L, Y meledakkan semprotan laut, bahkan memotong parit sedalam 100 meter di permukaan laut. Mengekspos sosok Raja Paus Iblis Laut Dalam yang baru saja menangkap keseimbangannya, ayunan kedua Tang San sudah jatuh dari langit, membawa agresivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya, membawa kekuatan ledakan yang menakutkan, menghancurkan lurus ke bawah. Karena serangan sudah dimulai, Tang San tidak berencana untuk berhenti. Dia tidak akan menyerah sampai musuh dimusnahkan. Raja Paus Iblis Laut Dalam juga menjadi pucat karena ketakutan. Ketika Tang San menggunakan cahaya Sagot sebelumnya, dia masih diyakinkan dalam hati bahwa Tang San jelas masih tidak bisa menerima kekuatan sejati Sagot. Dia yakin bahwa, melawan lawan ini, dia tetap tidak akan kalah apapun yang terjadi. Namun, saat dia bentrok dengan Clear Sky Hammer, benar-benar menabrak musuh terlepas dari kekuatan dan energinya yang sangat besar, energi kekerasan yang mengamuk itu, agresivitas yang mendominasi, serta niat membunuh yang parah dan nyata, semua mengatakan kepadanya bahwa musuh ini tidak mudah untuk dihadapi. Bahkan sangat mungkin dia akan menghadapi krisis yang mematikan. Raja Paus Iblis Laut Dalam telah hidup di laut selama 1 juta tahun, dan tentu saja tidak perlu meragukan pengalamannya. Melihat bahwa laut tidak bisa lagi menjadi tempat berlindungnya, dan juga merasakan kekuatan yang lebih parah dan bahkan lebih banyak energi mengamuk dari palu besar Tang San, dia mengambil tindakan aneh. Kedua tangan membentuk bentuk tanduk di dekat telinganya,
mengarah ke Tang San yang jatuh dari atas. Dia tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, mengeluarkan lolongan resonansi. Pada saat yang sama garis energi putih seperti sambaran sutra yang terbuka muncul. Hati-hati Tang San, itu adalah energi inti Raja Paus Iblis Laut Dalam. Xiao Bai melihat energi putih itu, dan buru-buru memperingatkan. Tang San pasti mendengar suaranya, tetapi tindakannya masih tidak berubah sedikitpun. Konsep Palu Sumeru Agung pada dasarnya tidak mengandung kata menghindar. Menjadi sepenuhnya sadar bahwa tidak ada jalan lain. Hanya dengan begitu kekuatan seseorang dapat sepenuhnya dibangkitkan. Karena itu, Tenak San masih dengan berani memenuhinya. Suara Raja Paus Iblis Laut Dalam masih agak kasar pada awalnya, tetapi segera lolongan itu berangsur-angsur berubah menjadi sesuatu seperti tangisan naga saat energi putih itu menyembur keluar. Awan gelap di langit bergolak dengan panik, seolah-olah menggemakan lolongannya, dan energi inti putih itu juga mengembun menjadi awan di udara, baru saja bertemu dengan Clear Sky Hammer milik Tang San. Ledakan, energi putih tersebar, dan bahkan awan gelap di udara berputar-putar karena keterkejutan serangan ini, memperlihatkan cahaya matahari. Energi inti Raja Paus Iblis Laut Dalam adalah F, O, R, C, I, B, L, Y yang disebarkan oleh Tang San, dan Raja Paus Iblis Laut Dalam juga bergoyang dengan keras, jejak darah berkedip melewati sudut matanya, jelas dipengaruhi. Tapi Tang San juga tidak lebih baik. Serangannya tidak dapat dilanjutkan, energi inti putih diakui tersebar, tetapi dia juga terlempar ke udara oleh kekuatan rebound. Clear Sky Hammer menghasilkan serangkaian suara dering, energi dari meledakkan cincin roh pertama hampir habis. Tang San tidak hanya memiliki satu rencana untuk berurusan dengan Raja Paus Iblis Laut Dalam. Yang ideal tentu saja untuk mengurasnya sampai mati dengan 8 tombak laba-laba, dengan cara itu dia tidak hanya bisa membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam, Tang San juga bisa yakin bahwa kekuatan rohnya bisa menerobos. Tetapi jika Raja Paus Iblis Laut Dalam mengambil bentuk manusia, Tang San akan bertindak lebih cepat dan lebih kuat dari Guntur, mengandalkan kedalaman Palu Sumeru besar dan menggunakan 9 serangan berturut-turut untuk menghancurkannya secara menyeluruh sebelum Raja Paus Iblis Laut Dalam memiliki pemahaman tentang kekuatannya. Dan oleh Cirque du Mestances ini, rencana kedua Tang San jelas hancur. Tentu saja, dia bukannya tanpa hadiah, Raja Paus Iblis Laut Dalam sudah terluka. Raungan marah bergema dari Raja Paus Iblis Laut Dalam. Dia mendorong dengan keras ke air laut, menembak ke arah Tang San seperti peluru artileri. Saat masih di udara, cahaya ungu yang sangat besar memadatkan bola cahaya ungu raksasa di sekelilingnya. Dan pada saat yang sama, di belakangnya, ilusi Paus Iblis Laut Dalam yang luas muncul. Dia sudah tergerak untuk benar-benar marah, serangan ini bukanlah penyelidikan. Bola cahaya ungu yang dihasilkan Raja Paus Iblis Laut Dalam langsung terpisah darinya, membelah menjadi 2 palu perang ungu raksasa, tidak lebih kecil dari Clear Sky Hammer milik Tang San. Semua energinya benar-benar dicadangkan, saat itu terbang menuju Tang San. Sepertinya dia akan bertaruh pada perkelahian. Sama sekali jangan meremehkan perkelahian ini. Serangan jarak dekat dengan energi yang sepenuhnya dicadangkan adalah cara untuk sepenuhnya menampilkan tingkat terbesar dari kekuatan serangan kekuatan itu sendiri. Jika ada 2 orang yang berkekuatan dekat, dan satu pihak memilih metode serangan berbahaya semacam ini, pihak lain tidak akan punya pilihan lain. Karena jika Anda menggunakan serangan energi cadangan lawan akan dengan mudah dibelah. Sangat sulit untuk menyakiti lawan. Tang San tentu saja memahami hal ini juga. Ingin pertarungan jarak dekat denganku. Baiklah, kalau begitu saya akan bekerja sama. Makan lalat emas tegak lainnya, Tang San hampir tidak menghindari Raja Paus Iblis Laut Dalam. Palu di tangan kirinya, trisula di tangan kanannya, saat keduanya akan bertabrakan, Tang San kabur seperti ilusi. Raja Paus Iblis Laut Dalam hanya melihat kilatan di depan matanya, dan Tang San sudah tiba di hadapannya. Seagot trident menunjuk ke depan, poleam gelap sedingin es sudah ada di pinggangnya. Namun, pilihan Raja Paus Iblis Laut Dalam juga membuat Tang San khawatir. Dia sebenarnya tidak mengelak atau menghindar, membiarkan seagot trident Tang San menusuk pinggangnya, sementara kedua lengan mengayunkan 8 palu bunga plum berpojok ungu, menabrak ke atas kepala Tang San. Jika dia benar-benar dipukul seperti ini, bahkan jiwa Tang San mungkin akan hancur. Palu Raja Paus Iblis Laut Dalam mengandung energinya yang kuat. Tang San cerdas, dan langsung mengerti apa yang dipikirkan Raja Paus Iblis Laut Dalam.
Orang ini ingin menukar cedera dengan kematian. Dia memiliki baju besi energi kental untuk perlindungan, dan tusukan ini pasti tidak akan membunuhnya, tetapi jika dihancurkan oleh dua palu itu, Tang San akan dilakukan untuk itu. Itu sebenarnya dihitung dengan baik. Tang San tentu saja tidak akan setuju dengan perdagangan seperti itu. Tak berdaya, dia meledak kembali di udara, menggunakan langkah Ghost Shadow Perplexing untuk keluar dari serangan Raja Paus Iblis Laut Dalam. Raja Paus Iblis Laut Dalam gigih, dan langsung menindaklanjuti. Kedua palu menari di udara. Menggunakan serangan sebelumnya, dia segera menekan Tang San. 8 palu bunga plumnya yang terpojok mungkin tidak memiliki teknik apapun, tetapi mereka menang dalam kekuatan, juga sangat cepat. Didukung oleh energinya yang sangat besar, dia benar-benar memaksa Tang San untuk mengulangi langkah demi langkah. Tidak ada yang bisa dilakukan Tang San juga, Raja Paus Iblis Laut Dalam terlalu licik. Dia sepenuhnya mengeksploitasi keuntungan dari baju besinya, pada dasarnya tidak menghindari serangan Tang San, menyerang secara membabi buta. Dengan demikian, semua energi Tang San lebih rendah darinya untuk memulai, dan sekarang segera sepenuhnya dirugikan. Dia hanya bisa terus-menerus menghindar dengan mundur. Sama seperti dia baru saja menggunakan palu Sumeru besar untuk menekan Raja Paus Iblis Laut Dalam, sekarang dialah yang dalam bahaya. Faktanya, semakin lama dia ditekan, semakin kuat sikap musuh yang mengesankan dan kekuatan serangan berantai yang tersimpan, dan semakin sulit untuk membalas. Menghadapi lawan dari level Raja Paus Iblis Laut Dalam, ingin menunggu kesalahan muncul tidak diragukan lagi adalah ocehan gila. Ma Hongjun menyaksikan adegan itu dari dekat, tetapi dia juga tahu kekuatannya terlalu jauh di belakang keduanya yang sekarang bertarung, dan itu akan bahkan jika dia menyerang. Bahkan pada posisi yang kurang menguntungkan, ekspresi Tang San masih sangat tenang. Dia hanya terus-menerus menghindar ke belakang. Tidak peduli seberapa cepat Raja Paus Iblis Laut Dalam, tidak mudah untuk memukul Tang San dengan peningkatan kecepatan Ning Rongrong dan menggunakan teknik langkah bingung bayangan hantu. Sudut Raja Paus Iblis Laut Dalam sudah menunjukkan senyum jahat. Dia memang tidak bisa berbuat apa-apa tentang menghindari Tang San, tetapi setiap ayunan palunya tidak sesederhana itu. Energi tak berwujud menenun jaring besar, dan selama dia mengayunkan beberapa kali lagi, menyempurnakan jaring besar ini, tidak akan mudah bagi Tang San untuk terus menghindar. Namun, sama seperti Raja Paus Iblis Laut Dalam mengira dia akan berhasil dan memusnahkan Tang San dengan tangannya sendiri tiba-tiba, Tang San menghilang tanpa peringatan apapun. Raja Paus Iblis Laut Dalam menatap kosong, menghilang. Bagaimana mungkin? Kekuatan mentalnya langsung menyebar. Karena jaraknya yang begitu dekat, dia memfokuskan kekuatan mentalnya ke area sempit, dan hampir seketika menemukan Tang San. Namun, dia tidak punya pilihan selain menunda serangannya sejenak. Jaring besar Raja Paus Iblis Laut Dalam hampir sempurna, tetapi bagaimana mungkin Tang San tidak mengetahuinya. Kekuatan mentalnya selalu dengan hati-hati menyelidiki setiap perubahan di sekitarnya. Dengan keindahan langkah Ghost Shadow Perplexing-nya, dia bisa lolos dari jangkauan serangan Raja Paus Iblis Laut Dalam sejak awal. Alasan dia tidak melakukannya adalah untuk membiarkan Raja Paus Iblis Laut Dalam secara substansial menghabiskan energinya. Menggunakan penghalang laut luas untuk bersembunyi sesaat, ketika Tang San tidak melancarkan serangan apapun, Raja Paus Iblis Laut Dalam secara alami tidak melihatnya. Jika dia mendapatkan jarak, maka Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak mungkin menemukan jejak Tang San bahkan dengan kekuatan mentalnya. Bagi Tang San, sekejap adalah keabadian. Situasi pertempuran juga berubah dalam sekejap ini. Menarik Clear Sky Hammer, menarik 8 tombak laba-laba, Tang San seperti bintang jatuh dari langit dengan seagot trident, melarikan diri melalui celah terakhir di jaring Raja Paus Iblis Laut Dalam. Dan pada saat yang sama Kaisar Perak Biru dilepaskan, satu demi satu untaian Kaisar Perak Biru panjang terbang ke bawah pada sudut seperti sambaran petir. Dan sudah diperingatkan oleh Tang San, Ma Hongjun sudah menunggu di sana. Sepersekian detik serangan pengejaran Raja Paus Iblis Laut Dalam tiba, Tang San telah menarik Kaisar Perak Biru, seperti melawan gravitasi, langsung berakselerasi, dia tiba di sebelah Ma Hongjun dalam sekejap mata. Siapapun itu, melihat kesempatan yang diperoleh dengan susah payah menghilang seperti ini, jelas tidak menyenangkan. Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak terkecuali. Dia jelas merasa bahwa dia lebih kuat dari Tang San, tetapi dia tidak punya cara untuk menangkapnya. Perasaan seperti ini pasti pahit. Pandangan baleful melintas di mata Raja Paus Iblis Laut Dalam.
Di udara, dia berputar dengan keras, membuang palu bunga plum 8 berpojok ungu di tangan kirinya, mengejar langsung ke Tang San. Dan pada saat yang sama, palu di tangan kanannya juga terbang keluar, tetapi tidak mengarah ke Tang San, melainkan ke Ning Rongrong di punggung Xiao Bai. Dia sudah melihat bahwa Ning Rongrong adalah bagian penting dari kemampuan Tang San untuk bertahan dalam melawannya. Jika dia bisa membunuh Ning Rongrong terlebih dahulu, membunuh Tang San pasti akan jauh lebih mudah. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa hiu putih besar roh iblis dan 6 iblis Shrek juga telah memasuki wilayah lautnya. Sekarang dia baru saja menemukan kesempatan untuk dengan marah melancarkan serangan ketat. Menghadapi palu besar yang dibuang Raja Paus Iblis Laut Dalam, Tang San mencengkeram seagot trident di kedua tangannya, berputar dan mengangkat, itu masih badai yang tidak diperbaiki itu. Palu ungu besar yang berputar di udara juga pada saat yang sama kehilangan hubungannya dengan Raja Paus Iblis Laut Dalam. Ini adalah salah satu bagian terbaik dari Unfixed Storm. Saya memotong kemampuan Anda untuk mengontrol, jadi berapa banyak kekuatan serangan yang dapat dihasilkan oleh kemampuan Anda. Dengan tenang, Tang San tidak melakukan ini begitu saja. Atas indikasi Tang San, Ma Hongjun secara bersamaan mendorong kedua tangannya di punggungnya. Api Phoenix yang ganas langsung meresap ke dalam 8 tombak laba-laba. Di bawah kendali Tang San, 8 tombak laba-laba tidak mengubah energi ini, melainkan memadatkannya di dalam tombak secepat mungkin. Dengan kemampuan tingkat dewanya, ia memiliki kekuatan untuk menyegel bagian api Phoenix ini. Dan ketika dia menghasilkan api Phoenix-nya, cincin roh terakhir Ma Hongjun bersinar, cincin roh ke-8-nya. Setelah dengan cepat memproduksinya, kulit Ma Hongjun menjadi agak pucat. Dia makan 2 sosis, lalu berubah kembali menjadi bentuk Phoenix api berkepala 7 dan terbang jauh. Misinya sudah selesai. Tidak mungkin bagi 8 tombak laba-laba Tang San untuk menimbun api Phoenix yang mengamuk seperti itu untuk waktu yang lama. Ketika dia menyuruh Ma Hongjun menuangkan api Phoenix ke dalam dirinya, sudah diputuskan bahwa sudah waktunya untuk meluncurkan serangan utama. Dan karena Raja Paus Iblis Laut Dalam menyerang kedua arah yang berbeda sekaligus, gerakannya pasti akan tertunda. Itu sebabnya dia pada dasarnya tidak bisa menghentikan Ma Hongjun untuk memberikan energi api Phoenix ke Tang San. Yang lebih mengejutkan baginya adalah bahwa Ning Rongrong yang awalnya dia pikir akan padam oleh palu itu, tidak menderita sedikit pun pengaruh dari serangannya. Dai Mubai dan Zhu Zuqing telah menunggu serangan ini untuk waktu yang sangat lama. Tang San sudah lama menduga Raja Paus Iblis Laut Dalam mungkin menyerang mereka, dan karena Tang San sedang bertarung, pasti tidak mungkin bagi Raja Paus Iblis Laut Dalam untuk menggunakan serangan yang terlalu rumit, seperti mengisi serangan area skala besar. Jadi, memiliki Dai Mubai dan Zhu Zuqing untuk perlindungan sudah cukup. Harimau putih neraka raksasa membuka sayapnya dan muncul di udara, menangani palu ungu itu. Gelombang energi yang sangat besar menghancurkan harimau putih neraka ke laut, tetapi serangan Raja Paus Iblis Laut Dalam juga ditakdirkan untuk tidak membuahkan hasil. Kemampuan fusi roh yang digunakan oleh 2 kekuatan tingkat spirit Douluo langsung melepaskan energi yang sangat besar. Selanjutnya, untuk menjamin mereka dapat memblokir serangan ini, mereka masing-masing telah memakan lalat emas tegak, meningkatkan serangan harimau putih neraka ke tidak kurang dari puncak level Douluo. Bagaimana Raja Paus Iblis Laut Dalam yang terganggu bisa berhasil? Lawanmu adalah aku. Suara sedingin es Tang San mencapai telinga Raja Paus Iblis Laut Dalam. Meluncurkan serangan yang kuat berturut-turut, bahkan kekuatan tingkat Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak dapat mengimbangi pengeluaran energi, dan tidak punya pilihan selain berhenti sejenak. Dan pada saat ini, Tang San kembali. Di tangan kirinya Clear Sky Hammer muncul sekali lagi. Dan membuat kontrak murid Raja Paus Iblis Laut Dalam adalah bahwa kali ini, 6 cincin roh Tang San yang tersisa semuanya meledak bersama. Cahaya keemasan dalam yang sangat besar benar-benar mengembun di Clear Sky Hammer itu, dan di belakang Tang San samar-samar muncul siluet merah tua. Siluet ini sedikit berbeda dari seagot Tang San yang telah dirilis. Seagot itu tinggi dan porli, dan sosok ini sedikit lebih ramping, tetapi masih lebih tinggi. Niat membunuh sedingin es mengembun sampai hampir nyata. Manifestasi ini adalah bentuk varian yang muncul ketika Tang San menuangkan sejumlah besar energi ke dalam domain Dead God. Energi dari meledakkan 6 cincin roh benar-benar terlalu banyak, itu memenuhi setiap sudut Clear Sky Hammer, dan secara alami juga membanjiri domain Dead God. Bentuk manifestasi ini adalah cahaya yang terkandung dalam domain Dead God.
Menggunakan palu Sumeru besar untuk secara bersamaan meledakkan 6 cincin roh Clear Sky Hammer secara bersamaan, termasuk cincin roh 300.000 tahun, ini adalah sesuatu yang bahkan belum pernah dilakukan Tang San saat menghadapi Qian Rengsui. Ini jelas menunjukkan tingkat serangan apa yang akan dicapai oleh serangan ini. Dan tekadnya saat ini, meninggalkan dirinya sendiri tidak ada rute pelarian, juga membuat khawatir Raja Paus Iblis Laut Dalam. Terutama siluet merah tua yang muncul di belakang Tang San, meskipun sangat pingsan, masih membuat Raja Paus Iblis Laut Dalam gemetar dari hatinya. Menyerahkan kembali Sagot Trident untuk dipegang oleh 8 tombak laba-laba, Tang San berubah menjadi memegang palu dengan 2 tangan. Energi dari 6 cincin roh yang meledak di dalam Clear Sky Hammer benar-benar terlalu menakutkan. Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak berani maju, dia bahkan perlahan mundur. Dia sudah memiliki pikiran untuk melarikan diri. Manusia muda yang tampak muda di depannya ini terlalu gila. Energi yang begitu menakutkan, bukankah dia khawatir dia tidak bisa mengendalikannya dan meledak? Tidak hanya Raja Paus Iblis Laut Dalam yang terkejut, teman-teman Tang San juga menyaksikan pemandangan itu dengan mata tertegun. Setelah secara bersamaan meledakkan 6 cincin roh Clear Sky Hammer yang tersisa, siluet merah tua membuatnya pergi dari belakang. Saat ini Tang San seperti dewa iblis yang diturunkan, bahkan rambut dan matanya telah berubah menjadi merah tua. Langit tertutup awan gelap sekali lagi, hanya saja kali ini awan tidak berasal dari energi Raja Paus Iblis Laut Dalam, karena semuanya adalah warna darah. Yang sama-sama berubah menjadi merah adalah permukaan laut di bawahnya. Energi yang dipadatkan Tang San saat ini telah mengubah sekeliling, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh tingkat dewa. Jika bukan karena 8 tombak laba-laba tingkat dewa, teknik inti palu Sumeru Agung serta konstitusi tingkat setengah dewa dan sosis ulat kristal sebagai pendukung, Tang San tidak akan pernah berani mencoba ini. Bahkan jika Qian Rengsui ada di sini, ekspresinya akan berubah sangat jelek saat melihat serangan habis-habisan Tang San. Ekspresi Ning Rongrong juga berubah, karena dia tiba-tiba menemukan bahwa pagoda ubin kaca 9 harta karun miliknya tidak lagi memiliki efek penguatan pada Tang San. Semua dorongan dipantulkan, dan cahaya yang dikeluarkan dari pagoda ubin kaca 9 harta karun pada dasarnya tidak bisa memasuki area berwarna darah itu. Dalam semua kultivasinya sejauh ini adalah pertama kalinya dia mengalami ini. Hanya satu kemungkinan yang bisa menjelaskan Cirque du Mestances ini, dan itu adalah bahwa kekuatan tingkat dewa tidak dapat ditingkatkan oleh Master Roh tipe pendukung manusia. Saat ini, Tang San benar-benar telah mencapai tingkat dewa.